Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai materi unsur-unsur berita. Dan Ibu harap kondisi kalian hari ini baik-baik aja ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kita akan membahas mengenai unsur-unsur berita. Nah, sebelumnya kalian pernah kan membaca berita di majalah atau di koran atau mendengarkan di televisi. Nah, apa sih informasi yang kalian dapat dari berita tersebut? Pasti banyak kan? Nah, ternyata membaca berita itu sangat mengasyikan loh, karena kalian bisa mengetahui kejadian di seluruh dunia meskipun kalian tidak berada di sana. Sih pengertian berita yang kalian ketahui? Sebenarnya banyak pengertian berita menurut para ahli, tapi pada umumnya pengertian berita itu intinya sama saja. Nah, coba kita simak berikut ini. Berita adalah informasi tentang suatu hal atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan untuk disampaikan kepada khalayak ramai. Jadi, berita itu kan berisi informasi tentang berbagai hal. Nah, informasi ini bisa berkaitan dengan ekonomi, politik, bisnis, hiburan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, berita sekarang ini yang sedang hangat dibicarakan yaitu mengenai berita tentang kesehatan, yaitu Corona atau COVID-19. Nah, itu sedang hangat dibicarakan kan? Jadi, berita itu harus yang happening, yang news, yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Nah, tujuannya agar masyarakat itu mengetahui informasi seperti itu. Untuk penyebaran berita dibagi menjadi dua, yaitu media cetak dan media digital. Media cetak itu berupa koran dan majalah, sedangkan media digital itu dari radio, televisi, Instagram, web, dan lain-lain. Ciri berita dibagi menjadi tiga. Yang pertama, berita berisi sesuatu yang benar-benar terjadi atau fakta, bukan merupakan opini seorang penulis. Nah, untuk contohnya itu ada kalimat seperti ini. Menurut Sinaga, gempa bumi di Jawa Barat menewaskan sejumlah orang. Nah, itu bukan merupakan fakta ya, karena di situ ada kata-kata menurut Sinaganya, itu kan opini seseorang, dan ada juga kata sejumlah orang. Nah, sejumlah orang ini belum pasti atau belum fakta, jadi belum bisa dikatakan fakta. Nah, kalau misalkan mau diubah menjadi kalimat fakta, contohnya seperti ini. Gempa bumi di Jawa Barat menewaskan 1.000 orang. Nah, kata menurut Sinaganya itu dihapus dan sejumlah orangnya itu diganti menjadi 1.000 orang. Jadi itu sudah merupakan fakta. Ciri yang kedua, berita merupakan peristiwa yang unik atau jarang terjadi, yaitu bukan sesuatu yang lazim terjadi setiap hari. Contohnya COVID-19. Nah, itu kan berita yang sangat amat jarang terjadi kan, baru kita alami saat ini. Nah, bisa juga contohnya banjir bandang di Luwu Utara yang kemarin itu bisa. Nah, kalau misalkan contoh lainnya, adik jatuh dari sepeda, itu bukan merupakan berita yang jarang terjadi ya, itu sudah biasa saja gitu beritanya, jadi tidak layak untuk diberitakan kepada masyarakat. Ciri yang ketiga, berita aktual. Nah, aktual ini yaitu peristiwa yang diberitakan baru saja terjadi atau sedang terjadi, atau yang sedang hangat-hangat dibicarakan ya, bukan peristiwa lampau yang sudah tidak ada lagi hubungannya saat ini, seperti itu. Nah, berita yang baik adalah berita yang memuat unsur-unsur berita atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan 5W+1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adik Simba, yaitu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu
harus ada jawabannya. Untuk contoh pertanyaan dari istilah 5W+1H atau adik Simba bisa dilihat sendiri ya.